menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun. Cuman 20 tahun itu kalau menurut aku itu nggak sebanding sama nyawanya Mirna ya. Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Terima kasih atas kehadiran yang mulia dan memberikan saya kesempatan untuk mengungkapkan isi hati saya. Saya ada di sini karena saya dituduh meracuni teman saya, Mirna. Saya tidak menyangka kalau pertemuan di tanggal 6 Januari tersebut adalah saat terakhir saya bertemu Mirna. Apalagi saya dituduh membunuhnya. Namun saya sadar kalau tidak ada yang luput dari kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dan selama ini saya diberikan kekuatan yang sangat luar biasa untuk menghadapi cobaan ini. Mirna adalah teman yang baik, karena Mirna memiliki sifat yang ramah, rendah hati, dan jujur dengan semua temannya. Selain itu, dia juga sangat humoris, kreatif, dan pandai. Walau kita jarang bertemu karena tinggal di negara yang berbeda, tetap sangat mudah untuk menghabiskan waktu berjam-jam bercanda dan mengobrol pada saat bertemu. Tidak pernah terlintas di pikiran saya kalau Mirna datang dari keluarga yang siap menekan dan mengintimidasi siapapun yang mereka percaya telah berbuat hal yang buruk, walau tanpa kejelasan yang pasti. Itu membuat saya berpikir, apakah mereka menjadi jahat karena kehilangan Mirna, atau apakah mereka kehilangan Mirna karena mereka jahat? Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Saya mengerti kesedihan mereka dan saya pun merasa sangat kehilangan. Tapi saya juga dituduh membunuh. Yang mulia, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan ini dengan kata-kata. Sebelum kejadian saya tidak mendapatkan firasat apapun yang menunjukkan kalau hari itu akan merubah hidup banyak orang. Semua hal yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan sudah dibesar-besarkan untuk seluruh warga Indonesia menghakimi saya. Semua tuduhan kejam berdasarkan kebetulan yang tidak saya mengerti. Pernah membuat semua orang percaya kalau saya seorang pembunuh. Keluarga saya dipojokkan dan kami dibuat sangat menderita. Yang mulia, sulit untuk menjelaskan apa yang benar-benar saya rasakan saat kejadian ini. Saya panik tapi bingung harus berbuat apa. Apa benar ini gara-gara kopi? Tapi satu hal yang saya tahu dan saya yakinkan, saya tidak menaruh racun di kopi yang diminum Mirna dan Ani. Pada persidangan ke-26, 28 September 2016 lalu, sidang beragendakan mendengarkan keterangan terdakwa. Sidang pun diwarnai perdebatan antara JPU dengan Jessica terkait cara kedekatan Jessica dengan Wayan Mirna Salihin. Dalam persidangan, Jessica pun berulang kali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah curhat pada Mirna terkait hubungan asmaranya dengan Patrick, mantan kekasihnya di Australia. Itu tahun berapa pacaran dengan Patrick? 2014. 2014. Ya. 2014 ya mulainya. Oke, mulai dulu lah cerita 2014 Jadi bagaimana? waktu itu Mirna. Coba mungkin perkenalannya Anda dengan Patrick seperti apa dulu? Oh, saya tidak akan menceritakan itu di sini. Dan saya juga tidak pernah cerita sama Mirna. Tidak pernah cerita sama Mirna. Oke, ya udah kalau gitu apa yang Anda ceritakan pada Mirna? Yang saya ceritakan sama Mirna, oh gue lagi deket nih sama satu orang gitu. Dan dia orangnya baik. Satu orang itu Anda ceritakan namanya? Tidak. 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 Jadi Mirna sama sekali tidak tahu ada orang namanya Patrick, cuman Tidak. tahu Anda punya pacar saja. Bukan pacar, pada saat itu juga masih dekat. Masih dekat. Selain itu, Jessica juga membantah pernah dinasehati Mirna terkait hubungannya dengan Patrick. Jessica kembali menegaskan tidak pernah menyebut nama Patrick di hadapan Mirna. Oke,
kalau memang seperti itu, apakah Mirna pernah menasehati Anda tentang hubungan Anda dengan Patrick itu, yang tadi katanya dia tidak tahu namanya siapa? Tidak pernah menasehati, karena Tidak Mirna pernah? tidak tahu. Dan pada saat itu yang saya ceritakan cuma singkat, saya lagi dekat sama cowok ini, udah gitu aja. Kalau memang seperti itu, Arif dalam keterangan dalam persidangan, dia jelas mengatakan Mirna cerita dengan Arif bahwa Mirna pernah menasehati Anda sehubungan dengan hubungan Anda dengan Patrick, yang bilang itu pemabuk, suka memakai narkoba, dan lain sebagainya. Di situ jelas Arif mengatakan ada inisial nama Patrick. Dari mana Arif bisa tahu kalau Mirna tidak cerita sama dia dan Anda tidak pernah cerita namanya Patrick? Mobil lagi Mengaku tak pernah menceritakan soal hubungan asmaranya dengan Patrick. Jessica justru mengungkap bahwa Mirna lah yang pernah curhat kepada dirinya. Jessica menyebut Mirna sempat ragu saat akan menikah dengan suaminya, Arif Sumarko. Secara pintasnya seingat saya yang dia katakan, dia mengatakan kalau dia baru tunangan. Lalu saya memberikan selamat kepada dia karena sudah lama pacaran. Oh ya, akhirnya dilamar juga gitu. Dia mulai cerita kalau mukanya dia tidak senang, tidak begitu excited, bergembira waktu menceritakan hal tersebut. Lalu dia cerita sendiri, tapi sebenarnya gue masih ragu gitu, mau gak nih? Bagaimana? Masih ragu mau menikah gak sama Arif. Itu ceritanya Mirna. Tapi setahu saya dia sudah bilang kalau dia sudah menerima, dia udah bilang iya gitu kan. Di persidangan kala itu, Jessica juga menyerahkan surat keterangan dari kepolisian Australia yang menyatakan dirinya tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal. Namun, jaksa penuntut umum mengklaim surat yang dipegang oleh terdakwa bukanlah sebuah surat yang sah. Bersama ini kami lampirkan catatan pelanggaran pidana terakhir Anda di Australia tanggal 17 Juni 2016 pukul 11.24 yang menyatakan tidak ditemukan catatan pelanggaran kriminal. Selanjutnya, kami sampaikan bahwa Anda tidak pernah dihukum atas pelanggaran pidana di Australia dan dengan demikian tidak ada catatan kriminal atas nama Anda. Pernyataan bahwa Anda memiliki catatan kriminal di Australia sangat tidak berdasar. Apabila Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan langsung hubungi kami. Ya, tapi di sini dikatakan Pak dilegalisir oleh Konsulat Jenderal, tapi di sini tidak tanpa bertanggung jawab terhadap isi dari dokumen tersebut. Jadi Konsulat Jenderal ini hanya mencap aja, tapi tidak bertanggung jawab tentang isinya, isi ini. Gitu, ya kan? Tak hanya memberikan keterangan seputar kasus kematian Wayan Mirna Salihin, dalam persidangan Jessica juga menceritakan kondisi yang ia alami di balik jeruji penjara. Jessica bahkan sempat terisak saat menceritakan bagaimana ketidaknyamanannya saat berada di dalam tahanan. Lalu saya ngikutin orang yang menemani saya ditaruh di sebuah sel. Itu sel. Hari itu saya nggak begitu tahu ya itu sebenarnya apa. Jadi ruangannya besarnya kira-kira 2 meter kali 1,5 meter dan cuma ada lantai dan sepotong kain. Terus tas saya dibawa semua. Celana panjang saya disuruh ganti pakai celana pendek. Jadi di situ cuma ada saya, satu kain sama baju, udah itu aja. Dan lampunya yang terang benderang nggak bisa dimatiin, lalu banyak kecoa, banyak tikus, banyak kalajengking di ruangan itu. Saya bingung, kenapa saya di sini saya nggak tahu. Terus saya tanya, itu karena nggak ada ventilasi apa-apa, cuman ada lubang di pintu segede A4 gitu. Saya ngintip ke depan ada orang nggak, ternyata nggak ada orang, gelap gulita di luar. Saya takut sekali. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Pada persidangan Kumala alias ke-27, Jessica Kumala Wongso jaksa penuntut alias umum Jess telah membacakan dengan tuntutan pidana kepada penjara Jessica selama Kumala Wongso. 20 tahun. Tuntutan jaksa ini pun mendapat reaksi keras, tak hanya dari kubu Jessica, namun juga dari keluarga Wayan Mirna Salihin.